Hai, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rustanto, pemilik furniture Rapi. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pembuatan tempat tidur minimalis dengan laci 2 di samping bagian kiri ketika kita akan menghadap ke tempat tidur. Sebetulnya untuk pilihan banyak sekali, ada bisa laci 4, laci 2, untuk di bagian kiri saja atau di bagian kanan. Untuk kali ini saya akan menggunakan bahan baku kayu dari TPK Perhutani. Teman-teman harus tahu semuanya bahwa kayu itu bermacam-macam. Ada kayu jati lokal, kayu jati Sulawesi, dan kayu jati TPK Perhutani. Saya akan jelaskan singkat untuk kayu jati lokal. Kayu jati lokal adalah kayu yang ditanam oleh masyarakat biasa yang di kebun-kebun, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan ada juga di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Nah, kayu ini biasanya teksturnya itu tidak sekuat kayu TPK Perhutani. Yang kedua adalah kayu jati Sulawesi. Kayu jati Sulawesi ini memang didatangkan dari Sulawesi karena bentuknya yang sudah kotak, karena dimuat kontainer jadi harus dikotakkan supaya menghemat space. Sebetulnya kayu jati Sulawesi ini itu hampir sama dengan kayu jati lokal, namun kayu jati Sulawesi ini harganya jauh lebih mahal karena sudah dikotak, jadi kita tidak dapat kulitnya, kita tidak beli juga kulitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu jati Perhutani. Nah, untuk kayu jati Perhutani itu sendiri adalah kayu jati yang dikelola oleh negara. Jadi mulai dari pembibitan, penanaman, kemudian segala sesuatu dikelola oleh negara secara profesional. Bahkan untuk pengeringan itu sudah diagendakan waktu pohon masih berdiri, itu sudah diteres namanya, kemudian sampai benar-benar kering baru nanti ada jadwal penebangan. Namun karena sekarang banyak kebutuhan untuk produksi, jadi kayu jati Perhutani pun ada yang basah. Kayu jati Perhutani sendiri mempunyai banyak kelas, yaitu ada kelas veneer, adalah kelas yang biasanya diambil oleh perusahaan-perusahaan besar untuk membuat triplek. Kemudian ada juga kelas hara, kemudian ada juga kelas industri, kemudian juga ada kelas lokal, dan tiap kelas nanti ada kelasnya masing-masing, dan juga masih banyak juga kelas-kelas yang lainnya. Untuk langkah yang pertama, kita akan siapkan kayu. Kita juga harus tahu kebutuhan ukuran dari setiap komponen kayu. Kita mal, kita sesuai ukuran yang akan kita inginkan, dan kita harus kasih space lebih supaya nanti tidak tekor atau kurang ukurannya. Kali ini kita akan proses untuk ukuran 180 cm lebarnya, kita kasih lebih 2 cm untuk ukuran dalam, kemudian panjang ukuran dalam nanti 202 cm supaya kasurnya nanti bisa masuk dengan baik. Kemudian proses yang pertama, kita mal kayu sesuai dengan kebutuhannya. Kita pilih kayu yang terbaik, kita pilih kayu yang tua. Kemudian yang langkah selanjutnya nanti kita akan gergaji kayu. Komponen yang sudah kita mal kita akan gergaji. Namun di sini harus benar-benar tukang profesional supaya hati-hati karena keselamatan adalah yang utama. Kita gergaji menggunakan gergaji bengkok, kemudian ada juga mungkin yang akan kita gunakan menggunakan gergaji circle. Untuk ukurannya, kalau kita pastikan semuanya sudah tercukupi untuk kebutuhan produksi ini. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita pasah. Pasah ini ada beberapa tahapan, ada pasah secara manual, ada juga pasah secara menggunakan jointer. Untuk pasah kita untuk sambung kayu, kita pasah menggunakan jointer, bisa jointer rakitan atau jointer yang memang buatan dari pabrik. Kita pastikan untuk sambungan harus benar-benar rapat supaya konstruksinya sangat kuat. Untuk tiap komponen, untuk yang sambung blok kita di furniture Rapi selalu kita kasih isen-isen. Ya, isen-isen itu kita loter, kemudian tengahnya kita kasih kayu supaya untuk mengurangi resiko kalau pecah. Nah,
setelah semuanya kita pasang, langkah selanjutnya adalah kita perlu merangkai setiap komponen itu menjadi kesatuan yang utuh. Langkah selanjutnya yaitu kita bobok dan kita purus. Untuk bobok itu kita buat lubang. Kemudian yang purus itu adalah nanti akan masuk ke lubang, kemudian nanti kita akan lem. Nah, dalam hal ini kita akan sesuaikan untuk purus dan boboknya. Kalau medianya 3 cm ke atas, kita menggunakan yang 12 mili. Kemudian yang mungkin 2 cm ke bawah, kita gunakan yang 9 mili. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah perakitan menggunakan lem epoksi. Nah, di sini sangat penting teman-teman ya. Kalau ada furniture yang murah, itu berarti kita pastikan lem tidak menggunakan lem epoksi, karena lem epoksi itu harganya beda jauh dengan lem DN ya. Kalau lem DN itu bisa kita gunakan hanya untuk bagian-bagian tertentu saja, bukan untuk yang buat konstruksi. Kalau lem konstruksi harus menggunakan lem epoksi, yaitu campuran dari hardener dan resin ya, perbandingan 50-50, kemudian kita aduk, kita tunggu sampai benar-benar jadi, tidak boleh kita langsung aplikasikan. Setelah kita aduk, nanti kita diamkan beberapa menit, nanti baru kita aduk lagi, kemudian baru kita aplikasikan. Nah, setelah semuanya komponen benar-benar selesai, kita rakit, karena kita sudah bobok, kita purus, kita rakit. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita setting. Dalam video ini tidak semua saya tampilkan karena pasti nanti akan lama sekali. Untuk setting, kita benar-benar pastikan bahwa semuanya sesuai dengan ukuran. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek konstruksi sebelum nanti kita akan bongkar. Kenapa? Ini sangat penting. Untuk lacinya juga harus kita pastikan bahwa laci itu tidak seret, laci itu lancar saat kita tarik dan saat kita tekan masuk, supaya nanti setelah di finishing nanti tidak ada kendala. Karena harus dipastikan sebelum di finishing itu benar-benar semuanya adalah clear, sudah beres, tidak ada kendala. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita pastikan bahwa konstruksi kita sudah pasang, untuk galaran yang blok kita sudah pasang juga, maka kalau biasanya kita buat yang galarannya itu menggunakan gambangan, hanya lebarnya 5 cm dengan jumlah 11 piece, namun sekarang kita buat total semua menggunakan blok kayu. Nah, langkah selanjutnya kita akan bongkar. Tidak lupa harus kita letteri supaya nanti saat setting lebih mudah. Letter saya menggunakan letter besi, jadi tidak menggunakan spidol. Jadi pasti kita menggunakan letter besi yang kita cetok sehingga tiap komponen sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi nanti memudahkan untuk kita setting lagi saat pembeli, juga sampai di rumah pembeli nanti juga pembeli pun dengan melihat video sudah bisa untuk men-settingnya. Nah, tiap sudut setelah itu nanti kita akan loter dalam setiap sisinya. Kalau di furniture ABI itu tiap sudut tidak ada yang tajam. Jadi kita pastikan tiap sudut itu semua, dari yang luar sampai yang terdalam sekalipun, yang kecil-kecil kita akan sudut menggunakan mata loter overbit round 5 mm supaya tiap sudutnya nanti tidak tajam. Kenapa harus sampai di posisi dalam juga? Karena supaya saat setting barangkali tidak ada tajam dan melukai kulit. Bahkan saat digunakan oleh pembelinya pun setiap hari tetap aman, tidak ada sudut yang tajam, sehingga aman dan tidak melukai kulit. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan loter V. Loter V ini ada tujuannya karena tadi yang di depan kita sebutkan ada blok kayu dan ada ram. Nah, loter V ini adalah titik temu antara ram dan blok. Jadi blok itu tidak boleh kita kena lem dengan ram. Supaya apa? Karena sifat kayu itu adalah bisa bergerak. Kalau musim panas dia menyusut, musim hujan dia mengembang. Oleh karena itu tiap sudutnya atau bloknya ini tidak boleh kena lem
saat kita ngelem RAM. RAM itu bagian yang pinggir, kemudian yang blok itu adalah bagian yang tengah ya. Jadi antara blok dan RAM itu tidak boleh kena lem, supaya blok itu nanti bisa bergerak saat musim hujan, musim kemarau tetap aman sehingga tidak pecah. Karena kalau kena lem pasti akan pecah karena sifat kayu yang bergerak tadi. Router V ini juga adalah untuk memperindah. Jadi antara batas blok sama RAM saat kita proses produksi pasti ada satu space, kadang ada 1,5 mili, ada yang rapet. Nah, kita akan buat itu sehingga nanti akan lebih cantik. Jadi ketika kayu bergerak pun nanti tetap akan kelihatan cantik. Nah, setelah kita router V, teman-teman sudah paham ya bahwa router V ini fungsinya tadi selain mempercantik juga untuk supaya kalau kayu menyusut atau kayu mengembang itu nanti aman ya. Jadi space-nya ini tetap kena finishing. Jadi tidak ada ketika nanti kayu menyusut kemudian space-nya tadi yang bisa bergerak tadi nanti tidak terfinishing, jadi warnanya tidak ada warna, tidak ada pewarnaan sehingga nanti kesannya nanti akan jelek. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah amplas gerinda. Nah, di sini ini adalah yang akan menentukan hasil akhirnya nanti. Kenapa harus seperti itu? Amplas gerinda kita menggunakan orang yang profesional, harus benar-benar rata, apalagi kalau di finishing gloss, kalau tidak rata maka akan kelihatan sangat bergelombang. Yang pertama kita menggunakan amplas 100, tapi itu tergantung dengan kondisi kayu. Misalkan kayunya yang seratnya sangat keras, biasanya kita juga menggunakan amplas yang lebih kasar. Nah, kemudian setelah kita gerinda dengan 2 tahapan sampai amplas nomor 400, ada juga amplas kita menggunakan kitiran tadi yang sudah kita mata router overbitron 5 mm, sudut-sudutnya kita menggunakan kitiran supaya sudut-sudutnya nanti tidak tajam dan tetap halus. Karena kalau tidak menggunakan kitiran nanti apa yang telah kita buat tidak tajam ini akan menjadi tajam. Tapi dengan kitiran maka hasilnya akan lebih bagus, tidak tajam. Nah, yang langkah selanjutnya, yang langkah terakhir adalah finishing. Ini yang sangat menentukan teman-teman ya. Kalau saya di furniture api itu menggunakan bahan finishing propan. Ya, saya menggunakan pasti gloss. Kadang kalau memang harganya lebih bagus, kita menggunakan juga propan piu. Nah, untuk bahan finishing ini langkahnya untuk yang pertama tahapan itu adalah di filler. Setelah amplas gerinda tadi di filler bagian-bagian yang mengelupas, yang tidak rata, sedikit-sedikit itu di filler. Kalau lebih baiknya itu di filler total, kemudian di amplas menggunakan mesin, kemudian baru di sanding sealer, melamin sanding sealer. Kenapa saya menggunakan melamin sanding sealer? Sebetulnya ada sanding NC, namun untuk lebih, karena sifatnya melamin sanding sealer adalah lebih kental, jadi sangat mudah lebih cepat untuk menutup pori-pori. Nah, untuk sanding sealer ini seharusnya 2 kali tahapan. Yang pertama hanya 2 layer tipis-tipis saja, kemudian nanti di amplas menggunakan nomor amplas 240 dengan merek Ekamen, jadi lebih awet karena kalau yang merek lain itu akan cepat aus. Nomor 240. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah di sanding melamin sanding sealer lagi dengan tahapan kedua sampai kita tunggu kering. Untuk melamin sanding sealer itu menggunakan pengering. Kita gunakan pengering secukupnya. Kalau sampai pengeringnya terlalu sedikit maka akan sangat tidak cepat kering. Untuk selanjutnya setelah kering beberapa jam baru kita bisa amplas. Kemudian nanti kita cek lagi yang perlu di filler, harus di filler lagi. Nah, untuk pewarnaan saya menggunakan NC sanding sealer. Pewarnaan saya menggunakan NC sanding sealer. Kenapa? NC sanding sealer itu tidak memerlukan pengering, jadi sangat aman untuk pewarnaan, supaya nanti saat pewarnaan itu lebih enak, jadi tidak ada pengeringnya. Karena kalau sudah ada di
ditabung itu pengering, maka harus segera habis. Sedangkan untuk pewarnaan perlu hati-hati. Makanya kita perlu menggunakan NC sanding. Nah, untuk selanjutnya setelah diwarna, langkah selanjutnya adalah ditutup warna menggunakan sanding lagi. Untuk penutupan saya menggunakan melamin sanding sealer lagi, supaya nanti ketika diamplas warnanya nanti tidak buta atau tidak hilang. Nah, setelah benar-benar halus, rapi, dan siap untuk di top coat, maka langkah selanjutnya adalah kita menggunakan melamin top coat clear doff. Nah, untuk kali ini saya menggunakan melamin clear doff karena sesuai dengan permintaan pembeli. Sebetulnya ada juga melamin semi gloss, ada juga melamin top coat clear gloss, ada juga yang menggunakan NC. Namun kali ini saya menggunakan melamin clear doff. Nah, seperti itu dan hasilnya cukup memuaskan. Demikian teman-teman. Jadi untuk bahan finishingnya saya menggunakan pastry gloss dari Propan. Jadi kalau yang harganya murah bisa kita pastikan kalau yang harga murah itu menggunakan bahan finishing oplosan. Karena sekarang sudah banyak yang pinter, jadi bisa mengoplos sendiri, jadi harganya lebih jauh lebih murah dari yang memang merek pastry gloss seperti dari Propan. Demikian teman-teman proses pembuatan tempat tidur minimalis laci 2, kayunya kayu jati perhutani TPK, galarannya menggunakan galaran blok, kemudian di bagian kepalanya ada tempat, ada space untuk menaruh HP atau menaruh buku atau yang lainnya. Untuk tinggi kepalanya itu 120 cm, supaya nanti ketika kita kasih kasur tidak terlalu pendek. Kalau biasanya standarnya 110, namun kali ini saya menggunakan dengan tinggi 120 cm. Dan untuk jaranan atau sampingnya saya menggunakan ukuran 35 cm. Bisa juga menggunakan 40 cm, namun kali ini saya memakai ukuran tinggi 35 cm. Demikian teman-teman video proses pembuatan tempat tidur minimalis laci 2 menggunakan kayu TPK galaran blok. Jadi teman-teman bisa pesan ke nomor 085 290 312 207. Terima kasih, sampai jumpa. Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe. Saya berdoa untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dan apapun yang dilakukan boleh senantiasa berhasil. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.